Nah, minggu lalu kita bahas tentang khotbah 2 tentang patung-patung ya. Ini udah selesai. Sebetulnya mesti dibaca poin-poinnya. Cuma saya jelaskan di sini. Nah, hari ini kita mau menjelaskan khotbah yang ketiga tentang patung-patung. Oke, tapi sebelumnya setiap minggu kita mau ngulang tentang kerangka homiledia, yaitu retorika, ya, retorika. Nah, misalnya retorika itu seperti apa strukturnya? Kita ambil contoh misalnya khotbah ketiga tentang patung-patung, ya. Eh, nah, untuk memahami retorikanya ya kamu nggak cuma hanya tahu strukturnya, oh ini exordium, argumentasi dan sebagainya, tapi tujuan kelas ini adalah kamu bisa pakai eh, cara Bapak Gereja menyusun sebuah khotbah. Nah, khotbah di sini itu sebetulnya ajaran. Ini bukan khotbah motivasi atau seminar atau kelas marketing gitu loh, supaya jemaatnya eh, apa bisnis gitu. Enggak, ini benar-benar ajaran seperti di kelas ini. Cuma bentuknya dibungkus dengan khotbah. Karena ya zaman dulu Bapak Gereja menyampaikan homili itu ya nggak main-main, benar-benar doktrin, ajaran ya tentang iman, dasar-dasar iman dan sebagainya. Nah, cuma dibungkus dengan struktur retorika. Nah, untuk memahaminya itu memang kita nggak bisa hanya sekedar tahu struktur retorikanya. Kamu harus tahu gimana menyampaikan atau mengeksegesis ayat-ayat itu. Nah, kita pakai misalnya Maximus di sini. Ya, oleh sebab itu kamu mesti baca itu cuma paling berapa halaman? 5-6 halaman. Ya, siapa yang udah baca selesai nih? Ini, yang ini. Udah ya, satu orang. Yang lain belum, belum selesai baca. Eli belum. Waduh, ini baru baca hari ini. Minggu lalu, Martina, ini udah baca belum? Udah kan, kan kita bahas minggu lalu kan? Masa belum selesai? Kalian udah lupa kali yang kalian baca. Yang penting nyenangin Pak Hendi aja lah. Dah. Kan itu maksud saya ya. Tapi kalau kamu baca supaya kamu paham, nah apa sih sebetulnya kok misalnya Chrysostom, Maximus itu kok bisa mengajar dengan begitu dalam misalnya. Nah, kita ambil cara mereka menyusun atau menulis sebuah interpretasi, sebuah tafsiran. Nah, mereka pakai cara-cara seperti ini, historia, cari fondasi literal historisnya, ya, terjemahannya, kemudian filologinya. Nah, ini udah kita bahas minggu lalu. Kemudian cari apa praksisnya, ya kan, dari uh, dari khotbah itu. Nah, sebelum ke praksis, kalau misalnya menurut teori Bloom itu apa? Taksonomi Bloom. Itu udah level ketiga ya. Iya. Kalau 1 dan 2, ini level satunya. Memahami ya, mengetahui, ini data, data dan memahami kan, mengerti. Nah, ini historia. Baru aplikasi, praksis. Ini udah level ketiga. Nah, di Maximus, praksis ini harus mendahului dulu sebelum ke teoria. Teoria itu apa? Spiritual meaning. Ya, kamu kontemplasi terhadap spiritual atau makna rohani dari kitab suci itu. Paham nggak? Nah, itu pneumatik teoria. Pneumatik teoria itu kamu bisa menangkap, melihat logoi di balik tulisan itu. Misalnya, ini nanti yang kita mau bahas, Yesus membuat mujizat yang pertama, perkawinan di Kana ya, air menjadi anggur. Itu kan tertulis di kitab suci. Itu peristiwa. Ada logosnya, ada logonya di balik peristiwa itu. Di balik selubung literal. Literal itu berarti historisnya kan.
Nah, ini ada banyak contoh-contoh. Saya sedang nulis nanti satu buku namanya Hermeneutika Participatoris. Dibagi menjadi lima poin tadi. Ya, keempat Physicae Theoria, kelima Theologia Mystica. Nah, ini nanti ada semua contoh-contohnya. Sebetulnya sudah ada, cuma bukunya belum terbit ya di BPK, nanti rencana akan terbit. Semoga dalam waktu dekat ini, nggak tahu lama karena mungkin tebal dan banyak editingnya yang biasanya agak lama ya. Apa? Lihat ini ya. Nah, bukunya ini nanti kamu bisa beli, jangan gratis melulu ya. Cuma bukunya di mana ya? Saya lupa. Hmm, oh, sorry. Nah, ini monograf. Yang ini. Ini sebetulnya saya udah pernah bagi sih ya. Ya, ini bukunya. Jadi ini pendekatan holistik. Ini udah error. Oke, nih ya. Pendekatan holistik Saint Maximus sang pengaku iman terhadap penafsiran kitab suci. Ya, eh, yang covernya tuh seperti ini nih. Nah, ini semoga segera terbit. Ini banyak contoh-contoh eh, gimana kita menyusun kalau di kerangka homiletik yang Chrysostom itu di mana? Ini argumentasinya. Ini penting ya. Nah, nanti kita mau lihat dua-dua ini. Hermeneutiknya, cara menafsirnya, lalu hasil menafsirnya ini bisa dituangkan di dalam homiletiknya. Nah, ini ada contohnya nih. Misalnya Markus 10, ini kan homiletiknya. Eksegesisnya ini di sini. Ini dua-dua ada kan filenya. Nah, ini eksegesisnya di sini, historia dan sebagainya. Homiletiknya ini, bagaimana bangun jembatan, bangun diagnosis, bangun argumentasi. Nah, ini logos 1, logos 2, ya. Ini adalah kalau di Maximus itu namanya apa? Pneumatike teoria. Nah, baru ada praksis ini di Maximus juga. Baru ada fisike teoria, baru terakhir teologia mistikinya. Jadi teologia mistikinya ditaruh di tahap 5. Gitu. Ya kalau kamu nggak baca ya kamu bingung gitu. Nah, mesti dibaca. Ya. Nah sekarang kita kembali ke ini teologia hermeneutiknya. Tapi tadi semua itu banyak contoh-contoh di buku ini gitu. Ya. Nah cuma ini lebih kalau di sini di buku ini masih 10 langkah. Nah saya sederhanakan lagi jadi 5 saja yang di ini yang saya kasih kalian ini. 5 itu apa saja? Historia, Maximus, pneumatike teoria ada 2 ya. Satu lagi dan teologia mistik itu. Jadi 5. Ya, kalau ini di sini ada 10 nggak salah. Oke. Nah, ini diperbarui lagi. Nah, kalau fisika teoria itu kita berarti apa? Melihat seluruh kosmos itu sebagai kitab alam. Ya, ini udah ya minggu lalu ya. Oke. Teologia mistike. Nah, kita sampai
tahap di mana kontemplasi langsung terhadap misteri Allah Tritunggal. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat satu contoh, misalnya yang ini aja, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini udah paham nggak ceritanya ini? Coba baca satu orang. Ya. Iya. Mereka kekurangan anggur, datang kepadanya. Mereka mengajukan anggur. Saya pun kepadanya. Mau apakah engkau dari padaku? Aku belum bisa. Tetapi kepada pelayan saya, apa yang dikatakan aku baik. Pada enak saya setiap tahun melakukan ulang tahun. Sebenarnya 2-3 minggu. Berkata kepada pelayan-pelayan itu, pelayan-pelayan itu dengan air. Dan mereka pun mengingatkan sampai itu. Lalu katanya kepada mereka, sekarang tidurlah dan bawalah kepada aku minta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah selesai mengerjak air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang minum air itu, mengingatkannya, dia doang itu berkilai laki-laki dan menjangkau kepadanya. Setiap orang yang menyiapkan anggur yang baik dan memiliki seorang kuat itu, adalah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Meskipun dibuat dari karena yang juga dia sebagai yang pertama dan tanda padanya, dan dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Iya. Sampai 11 ya. Oke. Nah, cerita ini kan kalian pasti udah paham. Ya kan? Sebuah pesta di yang di sana, kehabisan anggur, lalu ibunya meminta anaknya untuk mencari solusinya begitu. Ya, nah, akhirnya Yesus membuat mukjizat yang pertama. Anggur, air menjadi anggur. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, bagaimana lensa atristik di Maximus itu membaca kisah. Kira-kira nih, kalau kalian ngajar sama orang, kamu akan ngomong apa? Misalnya, ya, misalnya kita belajar ini dulu dengan pikiranmu sendiri lah. Kamu akan ngomong apa? Kan saya ajarin kalian simpelnya ya. Teologia. Nah, nanti kita lihat tiga sisi. Tapi sebelum ke sini, misalnya kamu akan ngomong apa nih tentang mujizat ini? Ada ini apa? Oh, Yesus sang pemberi mujizat. Yesus yang solutif segala masalah bisa datang kepadanya. Dia akan mengubah air jadi anggur. Nah, kamu akan lihat yang punya masalah jadi beres gitu ya. Karena kalau ada masalah datang kepada Yesus, gitu. Kamu akan atasi. Misalnya contohnya
Habisan anggur di pesta itu memalukan kan? Tapi Yesus bisa buat mujizat. Apakah kita akan ngomong ya Yesus adalah sumber dari segala kelimpahan misalnya, ya kan? Sumber dari segala solusi, jawaban dari segala masalah. Nah, kalau kamu khotbahnya seperti itu kayak khotbah-khotbah orang apa ya? Anda petik itu hanya di level iya, bahkan nggak sampai praksis ya. Itu level memahami doang gitu. Ya kan? Kalau di teori Bloom itu analisis, praksis itu udah level ketiga setelah memahami ya. Nah, kamu akan bilang apa misalnya? Nih, jadi apa? Ini kalau nggak ditunjuk nggak ngomong. Jadi ditunjuk baru ngomong. Itu loh, Yohanes pasal 2 tadi. Kalau Eli sama lah. Oh nih, wah Yesus ini kurang ajar nih sama ibunya nih. Ya kan? Tapi akhirnya dia sayang ibunya juga nih. Dia menuruti kemauan ibunya. Jadi kita jadi anak jangan durhaka misalnya gitu. Ya, harus taat sama orang tua seperti contoh Yesus ini. Apakah itu atau ada yang lain? Nih, Ridwan lah. Biasanya kamu banyak ide. Christoph, Pak. Apa? Menunjukkan sebuah identitas Kristus. Oh, apa itu? Jadi, oke, dia membuat mukjizat mengatasi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke. Jadi aplikasinya, praksisnya, percayalah pada Yesus. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini kayak khotbah kayak orang-orang GBI ini. Oke. Nah itu kayak pendeta-pendeta sekarang itu khotbahnya gitu tuh dan laris manis ya. Ya, oke, tapi nanti kita lihat benar nggak ya. Nah kan kamu sudah baca ini ya. Kira-kira benar nggak? Ini kan udah baca teorinya kan. Kamu udah baca kan? Nah, ini mau lihat satu contoh nih Arif. Kalau nggak kasih contoh kalian nggak paham juga. Si contoh juga belum paham nih. Apa? Lianus Oktober. Ada pendapat. Kan kamu udah baca nih. Pakai lah OUG. Kamu pakai apa kira-kira? Karena belum ada. Nih, yang bicara serius. Apa pendapatmu?
Belum. Sonia, tadi Christoph bilang Yesus satu pribadi yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi yang mustahil menjadi mungkin gitu ya, menjadi terjadi. Nah, apalagi? Atau kamu coba mikir apa ya teorianya ya? Nah, ini pakai ini. Apa ya teologianya? Kok Yesus ubah air jadi anggur? Ini ini ada yang baca belum? Yang ini, yang di WordPress, yang ini. Anggur baru di pesta pernikahan sang mempelai. Ada yang baca? Belum ya? Oke. Berarti ya belum tahu isinya, aman. Nih, Tania. Jadi kan saya udah kasih skill loh. Ya tuh. Dari tadi kasih lihat, masa nggak nangkap? Pendahuluannya berarti udah isinya itu, abstraknya itu. Tutorial. Kan dalam sejarah kita mengubah air menjadi Ya. dalam tutorial itu kan membahas kalau misalkan di itu kan datang bukan langsung dia cari data-data ya. Ya. Jadi di tutorial itu nanti undang-undang yang harus yang Enggak, ada pertanyaan saya, ya kamu bisa jelaskan pakai dia. Tapi apa yang akan kamu ngomong tentang ini? Misalnya dia ini terjadi di sebuah pernikahan ya atau perkawinan di mana. Lalu apa? Pasti kan kamu cari data ya historisnya, konteksnya apa, ayat-ayat kitab sucinya, ya kan? Namanya itu apa? Historia. Fondasi literal, literal itu teksnya. Historis berarti konteksnya, teks dan konteks, ya kan? Nah kalau di taksonomi Bloom itu kan apa? Masih tahap mencari data ya, mengetahui data dan memahami data ya kan. Level 1 dan 2. Tapi Maximus mengatakan nggak cukup, harus sampai praksis, kan sampai teologi ya. Nah dari situ apa misalnya menurut kamu kira-kira tentang apa ini? Singkat aja. Hah? Maksudnya gimana? Iya, bahwa kita tidak mampu mengubah air dan tapi dia berikan apa yang berikan jawaban yang mungkin tidak masuk akal karena hanya berubah. Ya, juga lain-lain itu mengisi yang upaya itu sementara di perjanjian lama itu perjanjian itu sebuah tempat untuk air suci. Nah, karena Yesus menyuruh selain itu mengisi air itu sebuah tanda bahwa kita tidak hidup dalam perjanjian lama, tapi kita hidup baru karena anggota itu tidak ada Yesus. Nah, berarti kamu udah baca ya? Soalnya ini saya jawab bahasa dan pengetahuan. Oh, oke. Ya, jadi menarik ya. Ternyata air jadi anggur itu ada teorinya. Nggak sekedar mujizat itu kan berarti hanya literal kan, historis kan. Tapi di balik historis itu ada apa? Nah, kita lihat di sini ya. Kan kalau tadi teorianya ini, ya.
Coba baca nih, Marina. Setelah fondasi, Baik, aku sudah mengenai bukan mengenai kerja buat pemadam kerja tersebut mulai menentukan mereka bisa jelas baik berkembang sebagai tersangka kemudian kemudian dan lagi terkait mungkin kita bisa kerja menggunakan beberapa insight iya, jadi kamu lihat antara elemennya, alegorisnya, dan tipologinya. Nah, itu jadi lebih dalam. Ya. Tadi yang misalnya dikatakan ada anggur nih, ada air nih, ada tempayan nih. Lalu ada perubahan, air jadi anggur. Nah, itu maksudnya apa itu? Kamu harus teliti unsur-unsur itu. Itu namanya matematika teori ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Kita baca dulu. Kisah pernikahan di Kana. Coba baca. Salah. Yang terakhir. pernikahan karena sebagai tanda pertama atau keong perayaan adalah sebuah seremoni yang padat dan gelap. Cluster. Tiupani. Tanda pertama. Simeon. Simeon itu artinya tanda. Ya. Sebuah tiupani yang padat. Tiupani itu artinya apa? Penampakan Allah ya kan. Oke, terus Permukaan ini adalah penggambaran pertemuan yang sederhana teman-teman sebuah keluarga dari rasa malu. ya jelas ini kalau secara historisnya ya Yesus apa? Menyelamatkan kita dari sebuah keluarga. Dan kalau kehilangan anggur itu satu satu hal yang memalukan secara sosial ya kan. Yesus memberi belas kasihan gitu. Tapi Namun melalui lensa yang juga tentang Katolik Iman itu karena ini berkembang sebagai sebuah drama kosmis. Kalian kan suka nonton drama kan? Nah, ini kejadian di Kana ini drama artinya. Ya kan? Kan cuma pendeta sama jemaat yang suka bikin drama ya kan? Oke, terus? ini adalah proklamasi tentang kedatangan sang mempelai yang telah Kristus. Nah, itu dia. Kristus datang ke perkawinan di Kana itu bukan karena Kristus kepingin kasih amplop atau ingin memberkati mempelai. Tapi kita harus baca ini satu peristiwa apa? Peristiwa apa? Loh. Peristiwa apa? Kedatangan berpesta. Iya. Nah, selama ini nggak tahu kan? Kita cuma fokus air jadi anggur doang kan? Kalau gitu, tolong Tuhan Yesus ubah daun ini jadi uang. Daun kering jadi uang. Bukan itu. Ini satu drama kosmis tentang mengubah air dari tatanan perjanjian lama yang hambar, air kan hambar kan, menjadi air bur sukacita kerajaan yang melimpah. Jadi peristiwa apa? Peristiwa apa? Nah, ini artinya kamu baca teologi dan teologi. Oke, kok bisa ya? Simpulannya ini, nanti kita lihat di bawahnya. Nah, setiap elemen kan di dalamnya ada apa? Pernikahan kan? Ya, ada sang ibu, ada Maria di situ, ada air, ada tempayan, ada anggur, ya kan? Dan ada mempelai. Nah, itu mempelai ciptaannya.
Dan ada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ciptaannya apa? Manusianya apa? Mempelai perempuannya. Nah, pesta pernikahannya itu apa? Ciptaan dia. Kalau kita lihat secara ikon, itu menuju pada sebuah inkarnasi atau karisti dan teosis. Lihat tuh, perjamuan kawin di Kana itu lengkap semua. Menceritakan atau menjadi ikon yang menuju pada misteri inkarnasi, ekaristi, dan teosis. Penyatuan ilahi. Nah, kok bisa, Pak? Ada misteri inkarnasi di dalamnya. Kok bisa? Ada ekaristi juga. Kita bahas ya. Oke, sekarang pertama histori ya. Pendahuluan itu kan ditulis terakhir. Setelah kita udah tahu isinya. Jadi orang kalau mau tahu isimu, baca pendahuluan mereka kira-kira udah nangkep. Makanya dari tadi saya udah tampilin di sini, kamu juga belum nangkep kan? Oke, nah sekarang kita bahas isinya ya. Kan pertama kita harus tahu dulu apa literal dan historis sebagai fondasinya. Ya tentu literalnya kan ya memang saya di sini tidak menerjemahkan secara lengkap ya. Saya itu maksudnya bikin yang praktis saja, karena kan saya share untuk di grup ya, nggak semua orang ngerti Yunani, tapi saya bikin filologi saja yang simpel dan terjemahannya ya. Terjemahannya saya kira bisa baca di LHI, ya, maupun yang bahasa Inggris silakan. Tapi kalau mau bikin yang akademis ya, yang kalau seperti ini ya memang harus lihat kayak ininya ya, Yunaninya segala macam seperti ini ya. Tapi saya pikir cukuplah ini aja. Ini kalau udah paham pun udah oke. Oke. Nah, untuk teksnya silakan baca di tadi di Alkitab masing-masing. Jadi tahap pertama menuntut kita untuk berpijak pada makna literal dan konteks historis teks. Kenapa kok kita harus ke historia dulu? Nggak langsung ke praksis misalnya. Kenapa? Kalau Pak Yason kan bilang belajar homiletiknya kita cari data dulu kan, ngerti data dulu kan. Nah itu. Jadi historia itu membantu kita mencari data tadi atau mengumpulkan data dan memahami data itu. Ada dua hal di sini, narasi dan filologisnya. Nah, kalau di sini kenapa? Kita harus ke historia dulu. Kenapa harus ke historia dulu? Makanya di sini kalian diajarin tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terus studi PL, studi PP, itu kan belajar historia sebetulnya. Ya. Studi historia itu studi apa? Ini makna literal. Gramatikal. Nah, literal, gramatikal itu kan di pelajaran bahasanya. Historis dari teks, dari studi PL lah, studi PP ya. Jadi membedanya segesis. Ya, dan teologi PP seperti ini. Oke? Nah, kenapa kalau kita belajar historis? Karena ini adalah historis itu apa? Ini bukan sekedar data sejarah, tapi apa? Bukan cuma data sejarah ini, tapi apa? Teks literal ini apa? Hah? Tubuh dari kitab suci. Ini tubuhnya nih. Jadi kalau teorinya ini kan rohnya kan, jiwanya kan. Tapi tubuh itu juga menjadi tempat bersemayam
jiwa. Ini ibarat kayak tubuh kita. Di dalamnya ada roh kita, ya kan? Nah, sama seperti kitab suci, ini tubuhnya, teksnya tubuhnya. Berarti di dalam tubuh ada apa? Iya, ada teorianya, ada ya, dan jiwanya, ada logosnya, gitu. Nah, kita boleh abaikan tubuh? Enggak. Dua-dua, karena itu satu kesatuan. Tubuh dan jiwa. Kitab suci juga sama. Tubuhnya mana? Teks. Nih. Jiwanya? Di mana jiwanya? Di dalam tubuh itu, di dalam teks itu. Di balik teks itu. Sama kayak Kak, saya tanya. Jiwamu di mana, kawan? Di surga. Di dalam tubuh. Jangan jawab di surga, belum. Ya kan? Tanya orang mabuk, nah, di mana tubuhmu? Di surga. Jiwamu di mana? Di surga. Oke. Nah, kalau kita mulai dari historia, karena historia itu apa? Tubuh kita suci yang menjadi fondasi dari setiap penafsiran spiritual. Oke. Nah, kalau kita tidak memahami fondasi yang konkret, ini kita bisa jadi fantasi. Nah, maksimum dengan tegas menolak kecenderungan originistik yang terkadang meremehkan atau bahkan meniadakan validitas tapi dan literal. Literal nggak penting, langsung aja ke teori yang. Nah, Maximus membantah. Kenapa? Karena teks literal itu adalah apa? Tubuh. Jadi, kalau kita tahu roh kita ada di dalam tubuh, maka tubuh itu penting kita jaga. Sama seperti kitab suci juga. Ada tubuh, ada jiwanya. Jiwanya ada di mana? Di dalam teks itu, ya kan? Di dalam tubuh itu. Paham nggak di sini? Oke. Tapi kita harus juga ada banyak ganda meremehkan historia itu sebuah kesalahan. Tapi kalau hanya sampai di historia, ini satu tragedi. Kesalahan juga. Oke. Nah, ia menyamakan keterpakuan pada lapisan literal semata dengan sikap sebagai orang Yahudi pada masanya terpaku pada hukum lahiriah tanpa memahami makna rohani yang menuju kepada Kristus, dan ini juga salah. Jadi ada yang nafsinya terlalu literal, dia bilang yang kayak gini-gini itu nggak perlu, karena nggak ada sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu. Kalau teksnya kan bisa dilihat, bahasanya kan bisa dilihat. Nah, kita juga dalam praktik yang keterlibatan dengan historia menuntut kerja filologis yang termatang. Filologis itu berarti analisis kata itu secara historis dan gramatikal ya. Ya, biasanya bisa pakai leksikon di Biblewatch dan sebagainya. Oke? Nah, itu kan udah diajarin. Nah, analisis teks asli itu menangkap nuansa semantiknya, nuansa maknanya ya, atau meaningnya, memahami struktur gramatikalnya itu kan ada apa? Yang sering saya tunjukkan itu diagramnya, ya, itu namanya struktur gramatikal dan penggantian makna kata-kata kunci dalam konteks historis dan budayanya itu penting. Oke, kata-kata kuncinya nanti kamu lihat di sini, kata-kata kuncinya misalnya nih, kata ibuku, apa urusannya dengan aku dan kau. Kata kuncinya itu penting kita analisis secara filologis. Oke, emoy kai soy, coba baca, bisa nggak? Brunei. Terus emoy kai soy. Ibu, apa urusannya dengan aku dan engkau? Nah, itu penting kita bahas. Ya, itu historianya. Lalu bagi Maximus, historia itu apa? Itu gerbang.
Tahu pintu gerbang kan? Nah, setiap hari kalian jaga itu, ya. Di semester depan dibalik, masak cowok menjaga pos cewek. Supaya nggak asin terus. Betul. Oh, kalau ngomong masak lah, sebentar. Oke, jadi historia itu apa? Mengantar kepada ini. Nah, atau dia seperti lampin kan, yang kemarin kita bahas, kayak lampin yang membungkus sang logos. Tugas penafsir apa? Untuk dengan hormat membukanya agar dapat bertemu dengan pribadi yang kita. Jadi kain lampin itu perlu kita buka supaya melihat bayi sang logos itu. Nah, historia itu penting sekali di sini. Oke ya, coba kita lihat sekarang. Dibagi dua, yang mau simpel aja dibagi dua, ada konteks narasi dan konteks ideologisnya. Nah, kalau kamu misalnya kemarin kan saya pernah share yang Mazmur kan, ada buka nggak Mazmur? Mazmur berapa kemarin yang saya share? Mazmur 4 kan? Tuh, ini lengkap. Ini ada yang baca nggak di sini? Ini juga pakai Maximus. Sekarang jujurnya saya nggak pakai Maximus gitu ya. Hanya biasa aja, Mazmur 4. Dari keresahan menuju sukacita ilahi. Kamu lihat di sini historianya. Ya kan? Nah, kamu nanti bisa baca contohnya nih. Konteks historisnya jelas harus ada. Atau di sini namanya konteks narasinya. Nah, ini kamu bisa tahu dari mana? Ya, ini sebetulnya kan banyak di buku-buku. Oke, konteks historisnya. Lalu kalau mau lebih detail ya struktur gramatikalnya dan analisis filologinya itu jangan ketinggalan. Analisis kata-kata kuncinya. Ya. Nah, itu ini diterjemahkan. Ini kalau mau terjemahkannya. Nah, kamu lihat di sini. Historianya mesti detail. Ya, memang ini nanti pelajaran di eksegesis ya. Nah, yang kemarin udah ambil eksegesis siapa? Udah semua ini ya. Oh, yang semester ini yang Arvin udah belum? Belum ya. Kalian jadi nggak jelas nih ya. Yang udah eksegesis siapa? Oh ini ya, Sisilia ya. Oh belum ya. Oh ya, si Rahmat. Udah pernah kan? Kristol, terus Helmi. Helmi udah. Oh belum ya. Oke, kok bisa belum kamu? Nah, kan masih belajar bahasa nih. Nanti selesai bahasa, kamu akan belajar seperti ini. Ya. Itu baru terjemahan. Nanti setelah terjemahan, kamu mesti bisa lihat tentang historisnya, ya. Kemudian buat analisis filologisnya seperti ini. Nah itu semua nanti dipelajari ya di eksegesis. Oke, narasinya coba baca. Ini, Stefani. Nggak tahu di mana. Peristiwa ini terjadi pada hari ketiga, sebuah frasa yang bagi membaca Kristen segera membangkitkan Dewa kebangkitan. Nah, memang kebangkitan ini. Terus? Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang ke sebuah pesta pernikahan di sana, Galilea. Dengan pesta anggap habis, sebuah bencana sosial yang besar dalam budaya perhotelan Timur Tengah. Perhotelan lah ya. Perkawinan. Oke. Ini malam ngetik jadi ngantuk-ngantuk. Kok bisa perhotelan? Budaya perkawinan. Mungkin pikiran saya kemarin yang oke, bisa jadi perhotelan. Perkawinan di Timur
Nah, jadi kalau kehabisan anggur itu bencana sosial yang besar ya, yang sangat memalukan. Ya, itu konteks narasinya ya, secara singkat aja. Kalau mau lebih detail lagi ya, kita bisa lihat apa? Ambil buku-buku, misalnya buku-buku tafsiran tentang konteks narasi dari Injil Yohanes pasal 2 itu. Ya. Nah, sekarang analisis filologis ya. Coba baca. Di buku apa urusannya dengan aku dan bintang di Emoensai Soebukan. Ini bukanlah sebuah penerangan yang kasar. Ini adalah sebuah ungkapan teknis yang umum untuk menciptakan jarak atau menunjukkan perbedaan agenda. Situs dengan lembut mengalihkan fokus dari ikatan keluarga alami ke misi ilahiyah. Penggunaan kata perempuan gunai bukan ibu secara poetik menunjuk pada peran Maria sebagai hawa baru di kaki salib. Yohanes 19 ayat 26 ya. Coba baca. Ya, yang ketemu boleh langsung aja. 19. Hmm. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Nah, sama kan? Dia pakai kata ibu. Inilah anakmu. Oke. Sama seperti tadi di dalam Yohanes 2 tadi. Jadi kata gunai itu diterjemahkan sebagai perempuan sebetulnya, bukan ibu. Nah, ini mau menunjukkan satu tindakan yang profetik, nubuat, tentang Maria sebagai Hawa yang baru di kaki salib. Oke? Hawa itu artinya apa? Perempuan. Nah, ini perempuan itu ya untuk semua. Jadi Kristus memang nampaknya kasar ya. Kok pakai ibu kok dipanggil perempuan? Ya kan? Kalau perempuan itu kan ibu itu kan mater. Ya kan, mother. Father itu bapak, mater ibu. Gunai perempuan. Nah, Yesus kembali menggunakan kata itu di Yohanes 19:26, perempuan inilah anak, mau menunjukkan Hawa itu kan melahirkan anak-anak, jadi ibu dari segala bangsa. Nah, Maria di sini menunjukkan dia adalah Hawa baru nanti, kaki salib. Nah, memang dalam budaya kita kata perempuan itu kayak satu kata yang kasar gitu ya. Oh, ibu dipanggil perempuan. Nah, tapi ini sebetulnya ungkapan semit ya, yang umum untuk menciptakan jarak atau menunjukkan perbedaan agenda. Ada jarak. Nah, Kristus menggunakan kata gunai ini untuk mengalihkan fokus dari ikatan keluarga alami ke misi ilahinya. Jadi lebih netral gitu ya kan, perempuan ya, untuk semua. Kalau ibu kan ikatan keluarga. Tapi kalau perempuan ini untuk misi secara universal. Bahwa Hawa ini, Maria ini adalah Hawa yang baru nanti. Menggenapi Yohanes 19:26. Nah, ini analisis filologis yang pertama. Yang kedua, ada perkataan yang menarik di situ. Kristus kesannya apa? Nolak ya kan? Dia berkata, saatku belum tiba. Ya, Ufo heke hehora mu. Saat atau bahasa Yunaninya hora dalam Injil Yohanes itu apa? Coba baca.
Istilah teknis. Istilah teknis untuk puncak mimpi penyelamatan Kristus, sekarang, wafat, dan kebangkitannya. Kristus menyatakan bahwa tindakannya tidak didikte oleh kebutuhan sesaat, tetapi oleh jadwal ilahi yang berpuncak pada saat. Iya, saat itu maksudnya misi penyelamatannya belum tiba, artinya sengsaranya, wafat dan penderitaan dan wafat dan kebangkitannya itu belum tiba. Jadi nggak bisa didikte oleh manusia atau oleh kebutuhan sesaat. Tapi sudah semacam ketetapan atau jadwal ilahi. Ya. Jadi gimana Kristus sengsara, wafat, bangkit. Nah, semua tindakan penyelamatan itu belum tiba. Artinya tidak bisa didikte oleh kebutuhan sesaat. Maka Kristus waktu dia kan sering mau ditangkap kan, tapi dia selalu berhasil meloloskan diri karena memang waktunya belum tiba. Nah, itu dia. Jadi saatnya belum tiba itu tadi maksudnya itu. Ya. Oke. Lalu ada hal yang menarik misalnya di sini, 6 tempayan pembasuhan. Coba baca. Litinai hidriai X, ya kan? Terus Angka 6 dalam sebuah lise bisa seringkali mengamalkan aku kurang dari sempurna. iya, kurang sempurna karena kurang dari 7. 1 kurang dari 7 kan? Terus Upaya-upaya penting yang menggunakan pembasuhannya secara simbolis mengikuti tatanan perjanjian lama yang meskipun baik dan lengkap dan tidak dapat memberikan kehidupan saja. iya, jadi kata 6 tempayan itu secara biblical 6 itu angka yang tidak sempurna. Nah, ini menunjuk kepada tatanan perjanjian lama yang tidak sempurna. Perlu perjanjian baru untuk menyempurnakannya. Nah, itu kata 6 tempayan di situ. Ya. Anggur baik, on kalon oinon. Kata putus berarti lebih dari sekedar baik atau rasa. Ia juga berarti mulia, unggul, dan otentik. Ini adalah anggur eskatologis, anggur dari pesan perjamuan mesianik yang telah dibuat. Iya. Jadi kata anggur yang baik ini bukan hanya sekedar anggur yang rasa ya, tapi ini kalon itu juga anggur yang sangat mulia. Kalon, ya, kalos. Bukan hanya baik, tapi mulia, unggul, otentik. Nah, itu anggur yang baik. Yang kedua, praksis. Nah, tadi analisis historianya udah. Yang kedua, praksis. Coba baca. Praksis kepercayaan protokol. Bagian menghadap kebenaran Kristus bukanlah kenikmatan atau kekecewaan. Baliknya, ia menunjukkan praksis iman yang sempurna. Ia berpaling kepada para pelayan yang berkata, apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah tindakan penyerahan diri total kepada kehendak dan waktu Kristus. Bagi kita, praksisnya adalah berhenti mencoba mendikte Allah dan sebaliknya, dengan rendah hati dan penuh kepercayaan, menaati firman-Nya, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahaminya. Iya. Nah, Maximus setelah kita memahami hal-hal ini, hal-hal historis tadi, ya, mengerti kata-kata kuncinya, kamu ngerti sekarang anggur itu maksudnya apa? Ini kan cari data kan? Ini saya baru kasih berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kalau mau cari lagi bisa sampai 10, 20 nggak? Bisa. Banyak ini. Nah, semakin data yang kamu temukan, akhirnya kamu jadi ngerti kan? Oh, ternyata ini maksudnya. Kamu jadi paham. Ya. Sama kayak kamu memahami tubuhmu. Wah, tubuh saya beratnya sekian, terus terdiri apa saja. Kamu paham ciri-ciri tubuhmu lagi seperti apa anatominya gitu. Nah, semakin kamu ngerti kan, kamu tahu bagaimana
mengexercise tubuhmu. Misalnya, oh ya, tubuh saya sekian. Saya butuh untuk kerja, saya butuh 1.500 kalori misalnya. Kamu paham, oh kamu kerjanya nanti sekian. Atau kamu paham tubuhmu, oh kamu nggak bisa angkat yang berat. Kamu nggak bisa misalnya lari sekian jauh. Kamu paham, oh, nggak bisa angkat yang berat, nggak bisa ini, nggak ini. Karena kamu paham tubuhmu. Sehingga waktu kamu melakukan praksisnya sesuai dengan tubuhmu. Ya kan? Nah, sama seperti kita. Makin kita paham tubuhnya, maka kita bisa melakukan praksis. Oke, jadi praksis itu apa? Praksis itu eh, semacam di sini kita apa? Dipanggil menginternalisasikannya melalui filsafat praktis. Ya. Nah, bagi Maximus tidak ada pemahaman spiritual yang sejati kalau belum ada penyucian. Nah, ini kita bahas minggu. Jadi praksis ini, ya gini lah, kita tahu kondisi tubuh saya begini. Tapi tubuhmu nggak pernah exercise. Gitu. Saya kamu tahu tubuhmu perlu istirahat ya, kamu tidur exercise-nya. Tubuhmu perlu olahraga ya, kamu olahraga. Dan kamu tahu sendiri kondisi tubuhmu, misalnya olahraganya seberapa kuat atau seberapa jauh kamu jalan. Semakin kita tahu kondisi tubuh kita, maka exercise-nya jadi pas. Tapi tubuh perlu exercise. Nah, exercise ini adalah akhirnya membuat tubuhmu jadi sehat kan. Nah, jadi membuat jiwa kita jadi sehat di sini. Sehingga dari sini lewat praksis kita mencapai satu kondisi secara rohani nih ya, namanya apatia. Nah, dengan apatia ini maka kita, nah kalau orang dunia itu kan ngomong ya, tubuh yang sehat membuat jiwa itu jadi sehat. Kan? Kalau tubuhnya sakit-sakitan ya orangnya juga jiwanya juga lesu ya sakit-sakitan. Nah ini benar, tubuh atau praksis tubuh yang exercise ini menghasilkan namanya apatia. Apatia ini berarti kamu bisa mencerahkan nusi. Nah, jadi kita exercise untuk kesehatan dari misalnya rasa, dada, itu exercise untuk membuat tubuh kita kalau secara olahraga tubuhnya jadi sehat. Tapi secara rohani, harus kita jadi mata jiwa kita jadi ya. Nah, sehingga nus yang murni ini, nus itu kan untuk melihat, baru bisa melihat teorianya, makna rohaninya, gitu. Ya. Intinya kalau kamu olahraga, ya kamu jadi sehat, baik secara tubuhmu atau jiwamu. Gitu. Nah, kalau kita melakukan praksis, maka nus kita jadi terang. Nah, baru kita bisa melihat makna yang lebih dalam atau logo yang tersembunyi di dalam tubuh itu. Nah, misalnya nih, jadi kalau kita baca ini, maka praksis yang akan kamu berikan kepada orang-orang itu apa? Praksis seperti Maria. Apa praksis seperti Maria? Hah? Apa praksis dari Maria di sini? Ketika respon Yesus itu apa di sini? Apa urusannya? Apa urusannya?
dengan aku dan engkau, ibuku. Apakah Maria kecewa? Debat? Kurang ajar lu ya. Lempar sepatu lu baru tahu. Kan nggak kayak gitu kan. Coba kalau ibu sekarang. Ah, udah masuk TikTok kali ya. Ini anak durhaka. Enggak kan? Tapi Maria ngapain? Iya, benar. Apapun yang ia katakan kepadamu, buatlah itu. Dia berkata kepada siapa? Pada pelayannya. Nah, ini adalah satu praksis apa? Praksis apa namanya? Iya, praksis penyerahan diri total kepada kehendak dan waktu Allah, punya Kristus. Bisa nggak kita menyerahkan diri secara total kepada kehendaknya dan waktunya? Karena kita maunya cepat ya kan? Ya. Ternyata belum waktunya ini. Kayak durian, kita paksa matang, sudah buka ya kan? Durian isinya. Nah, praksisnya Maria apa di sini? Penyerahan diri secara total kepada waktunya tuh. Jadi bagi kita praksisnya apa? Jangan maksa mendikte Allah. Tapi dengan rendah hati dan penuh percaya menaati firman-Nya, bahkan ketika kita tidak sepenuh memahaminya. Nah, ini yang pertama yang kita mesti teladani dari Maria. Ya, kan tadi kamu udah periksa nih. Ini tubuhmu. Kamu exercise di sini. Exercise-nya apa? Kamu yang tahu kondisi tubuhmu. Kalau tubuhmu nggak bisa lari, kamu jangan paksa lari gitu. Tubuhmu bisa jalan 10 kilometer, cuma bisa jalan 1 kilometer, ya sesuai itu. Nah, tubuh kita, saya ngomong seperti ini, exercise-nya ini. Ya kan? Yang kedua, nih, ada namanya praksis ketaatan para pelayan. Oke, coba baca. Praksis ketaatan para pelayan. Para pelayan melakukan sebuah tugas yang tampaknya tidak masuk akal. Jadi tempayan-tempayan serta dengan air ketiga yang dibutuhkan adalah anggur. Praktis mereka adalah apa yang sederhana dan tanpa pertanyaan. Ini adalah model bagi kehidupan aktif kita. Dan dipanggil untuk melakukan tindakan-tindakan ketaatan yang sederhana, seperti berdoa, berpuasa, mengampuni. Bahkan ketika kita tidak segera melihat hasilnya, kita hanya perlu mengikuti tempayan dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Iya, apa praksis yang kedua? Iya, akan seperti pelayan itu. Dia nggak ngerti ya, cuma disuruh melakukan tugasnya yang nggak masuk akal, disuruh ngisi tempayan yang besar dengan air. Ini pelayannya sambil ngisi sambil bingung ya. Apaan nih disuruh isi air? Mau minta anggur kok disuruh isi air. Ya kan? Tapi pelayannya itu kerjakan nggak? Jangan, dia nggak debat kan. Loh, kok isi air? Ya, nggak sekalian batu aja. Mungkin ke kita itu begitu. Ya kan? Nah, praksis kita yang kita kerjakan apa? Ketaatan yang sederhana. Skeptis kita. Dan protes. Apa aja? Nah, ini yang sulit. Seperti para klien itu. Kita dipanggil, bisa nggak melakukan ketaatan yang sederhana, misalnya kayak doa, puasa, ini. Ya. Bahkan kita nggak bisa segera melihat hasil. Tapi Tuhan bilang,
Kamu hanya perlu ngisi pertanyaan. Isi aja. Nggak usah banyak tanya. Nggak usah banyak protes. Ya. Dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Nah, ini praksis yang kedua yang ya sebetulnya mau tambahin lagi ada nggak? Ya ada aja gitu loh. Tergantung tubuhnya tadi, ya kan? Kalau tubuhmu bisa jalan 10 kilo, ya praksisnya 10 kilo kan gitu. Tubuhmu bisa cuma 2 kilo, ya 2 kilo. Nah, ini kan contoh. Saya temukan 2. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Ya, tapi kamu lihat di sini, dari tubuh yang kamu olah di sini, data-data di sini, kan jelas ya. Kamu bisa lihat, udah ketemu nih praksisnya apa. Oh, kayak Ibu Yesus. Satu kerendahan hati, ya, menunggu apa? Satu penyerahan diri yang total pada hendak dan waktunya Kristus. Jelas ya? Gitu. Tapi ada ketaatan dari para pelayan itu juga, ketaatan yang sederhana dan tanpa pertanyaan. Nah, misalnya itu ya. Oke, tentang praksis ini ada pertanyaan nggak? Paham nggak nih contohnya? Ya. Nah, jadi kamu menemukan, seperti kayak kamu menemukan apa ya, mutiara-mutiara gitu. Oh, praksisnya seperti itu. Ya, sama seperti yang diajarkan Pak Yason kan. Kamu udah tahu data, memahami data itu, lalu aplikasinya apa kan gitu. Ya kan? Saya nggak sulit, tapi ini ya perlu latihan gitu. Mikir. Ya. Oke, yang setelah praksis baru dari situ kita taat. Nah, dari situlah nanti terjadi namanya fokusnya mulai dicerahkan. Kayak kamu tadi udah berolahraga, ini kamu tidak sehat. Ya kan? Simpel. Nah, di sini kalau kita melakukan praksis, nus kita jadi sehat, jadi terang. Jiwa kita jadi sehat. Dari situ baru kamu bisa melihat lebih dalam lagi yang namanya teoria. Atau di sini dibagi 2, pneumatike teoria dan fisike teoria. Nah, pneumatike teoria itu apa? Kontemplasi spiritual kitab suci, atau yang sering saya sebut makna rohaninya apa? Ya, sering saya sebutkan setelah selesai khotbah, saya kalau dengar tuh nggak puas itu pasti saya ngomongin ini. Ya, ini nggak ada teorianya. Artinya penggalian itu cuma hanya level praksis. Nah, kalau di taksonomi Bloom itu mungkin lebih dalam lagi, namanya tahap analisis atau evaluasi, ya kan, sintesis dan mencipta hal yang baru. Nah, kita nggak ikut Bloom, ya, karena itu kan kognitif pendidikan. Kita ikutnya teoria dan teologianya dari Maximus. Gitu. Ya. Nah, dia mengatakan kalau kamu sudah melakukan praksis, baru kamu bisa salting. Jadi Pak, kalau saya belum melakukan, belum taat, sebetulnya walaupun saya bisa menemukan teorianya, sebetulnya saya nggak mencapai itu. Iya betul, karena kita nggak melakukan praksis. Jadi ibaratnya kita hanya dapat pengetahuan, tapi belum mengalami pengetahuan itu. Beda ya. Kamu tahu tentang pecel, tapi kamu nggak pernah makan pecel gitu. Beda kan? Nah, sehingga kalau kita mau khotbah memang, saya mau khotbah dari ayat ini, kita mesti jalani dulu. Coba jalani dulu selama 1 minggu sebelum kamu khotbah. Kalau kita mau khotbah kan, jauh-jauh hari kan kita udah tahu nih, mau mulai ayat apa. Nah, khotbah itu jangan cuma besok mau khotbah, malam ini baru lembur gitu ya. Oke, ya udah pasti jelek lah. Yang kamu sampaikan itu nggak ada powernya.
data-data doang. Data-data sekarang orang pakai GPT aja cepet, lebih pintar dari kamu bahkan. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu bisa mempraktekkan praksis dulu, misalnya, ya, kamu menyampaikan itu nanti akan berbeda. Ya. Nah, makanya yang ketiga, teorinya itu harus mendahului, ya, teorinya itu setelah praksis. Jadi praksisnya mendahului. Nah, kalau kita sudah melakukan praksis ini, maka harus kita mulai melihat logoi di balik narasi. Apa yang kita lihat? Yang pertama, Kristus adalah mempelai laki-laki yang ilahi. Ini tipologisnya. Coba baca Devi. Pernikahan. Karena menjadi tipe dari relasi kemudian antara Allah dan sebagainya. Kristus bukanlah sekedar tamu, dia adalah mempelai laki-laki yang sejati. Datang ke pesta pernikahan kemanusiaan yang telah habisan anggur. Kita kehidupan yang datang untuk memulihkan persekutuan dan memulai pesta perjamuan mesianis. Iya. Nah, kamu lihat di sini ya. Terus kamu akan bisa melihat Kristus itu bukan cuma undangan tamu undangan biasa, bukan sekedar tamu. Tapi kamu akan lihat dialah sang mempelai laki-laki yang sejati yang datang ke pesta pernikahan kemanusiaan yang sudah mulai kehabisan anggur. Kemanusiaan kita yang sudah kehilangan sukacita, sudah kehilangan kehidupan, sudah nggak ada anggurnya, nggak ada rasanya. Ya, jadi perang di sana sini dan sebagainya. Nah, datang mempelai laki-laki. Dia datang untuk apa? Si kita anggur. Artinya apa? Memulihkan persekutuan dan memulai pesta perjamuan mesianik. Nah, perjamuan mesianik inilah nanti yang kedua ini. Air menjadi anggur. Ini ekaristi. Ya, atau dari Taurat menuju anugerah. Coba baca transformasi air iya, ekonomi keselamatan. Nah, di sini. Jadi bukan sekedar mujizat, oh Yesus menyelamatkan muka si yang punya pesta gitu. Tapi ini tentang ekonomi keselamatan. Apa itu? Coba baca. Saya dalam tentang pencapaian bersuka dengan logos dari perjanjian lama yang memastikan secara personal tetapi tidak dapat memberikan kehidupan atau sukacita yang pertama. Iya, itu air. Di dalam 6 tempayan itu ibarat seperti apa? Logos dari PL. Penuh. Tapi tidak bisa memberikan cita atau kehidupan. Lalu, Anggur adalah logos dari perjanjian baru yang adalah nah, anggur itulah darah Kristus itu. Terus, kehidupan ilahi itu sendiri yang diberikan dalam ekaristi untuk menciptakan dari dalam dan memberikan sukacita. sukacita apa? Dan ini adalah sebuah proklamasi bahwa era Taurat sudah digenapi dan digantikan oleh era anugerah. Nah, itu dia. Air jadi anggur itu satu gambaran bahwa era Taurat itu sedang digenapi dan digantikan oleh anak. Ya. Nah, yang ketiga apa? Misalnya Maria Sebagai ikon gereja atau alegoris. Peran Maria di sini adalah ikon dari peran gereja. Seperti Maria, gereja menjadi peran manusia, tapi yang menjadi peran para yang tak terpisahkan. Gereja melalui dua-duanya terus-menerus berkata kepada Kristus atas nama kemanusiaan. Mereka kehabisan anggur dan kepada kita, gereja terus-menerus memberikan nasihat yang sama. Apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Nah, itu dia. Apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Itu satu gambaran tentang apa? Hah? Apapun yang katakan kepadamu, buatlah itu. Itu gambaran dari apa? Ini perkataan siapa ini? Maria. Nah,
perkataan Maria itu seperti apa? Ikon dari gereja. Jadi gereja itu jadinya apa? Gereja itu jadinya apa? Gereja itu sepertinya ngomong sama kita, buatlah apapun yang dikatakan oleh Kristus. Ya kan? Gereja itu jadi terus-menerus berkata kepada Kristus tentang ini. Mereka kehabisan anggur Kristus. Dan kepada kita, gereja itu terus kasih apapun yang dia katakan, buatlah itu. Ya. Nah, saya memahami itu dinding rasanya. Gila, keren banget ini Maria. Ya. Nah, saya memahami itu sampai wah, kalau kita bisa lihat Maria ini sebagai ikon gereja, luar biasa. Oke. Sehingga di sini Maria itu bukan cuma jadi perantara supaya Yesus mengubah air jadi anggur. Iya, di sini sebetulnya peran dari gereja. Gereja itu seolah gini, bukan seolah ya, memang ya, tapi itu artinya terus-menerus berkata kepada Kristus. Ya, gereja itu juga jadi perantara ya. Maria jadi perantara antara pihak tamu kan ya, Yesus kan. Nah, gereja itu jadi perantara, tapi penting dari situ adalah apa? Dia berkata kepada Kristus atas nama kemanusiaan. Maria berkata kepada Yesus kan, anggurnya sudah habis. Artinya apa? Sukacita sudah habis nih. Sudah krisis ini manusia. Oke. Dan kepada kita, gereja terus memberi nasihat yang sama. Gereja berkata kepada dunia, kita, apapun yang dia katakan kepadamu, kerjakanlah. Ini tugas kita sebagai gereja, memproklamasikan itu. Apapun yang Kristus katakan kepadamu, kerjakan itu. Nah, itu tugas-tugas hamba Tuhan. Nah, tugas kita seperti Maria. Itu jangan terbalik. Kita sok-sok duniawi, gereja itu seperti duniawi aja gitu. Ya, bukan memberitakan apa yang dikatakan oleh Kristus, tapi sistem dunia itu dibawa masuk dalam gereja, kita ajarkan. Nah, ini yang salah. Tapi apa yang dikatakan Kristus, itulah yang kita perlu. Apa yang diperbuat? Suruh isi air dalam tempayan. Perbuat kan? Gak usah banyak tanya. Nah, itu tadi praksis ketaatan total itu kan. Oke. Jadi fungsi gereja apa? Memberitakan atau memberikan nasihat itu. Ya. Apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Oke. Beberapa menit lagi kita selesaikan ya. Yang keempat, psike teoria atau kontemplasi alamiah. Nah, setelah logos transformasi yang kita lihat di Kana, kita juga bisa lihat juga di dalam alam. Karena apa? Kitab suci itu tidak terpisah dari alam. Logos yang sama sebetulnya. Ya kan? Logos yang sama. Nah, kalau kamu baca tadi di sini fisika teoria itu tahap di mana penafsir yang sudah diterangi oleh kontemplasi kitab suci mulai membaca logo yang sama dalam tatanan keindahan dan alam semesta. Misalnya alam di sekitar kita aja kita lihat. Jadi Martinus mengatakan bahwa kitab alam dan kitab suci saling menerangi karena keduanya adalah manifestasi dari sang logos yang sama, dari pribadi yang sama, yaitu sang logos. Ya, oke. Jadi kita bisa mengajak atau kita bisa melihat lebih dalam lagi dalam fisika teoria. Misalnya kamu lihat di sini, fermentasi sebagai ikon transformasi. Penafsir bisa merenungkan proses pembuatan anggur. Ya, jus anggur yang hambar
seperti air, setelah melalui proses fermentasi yang tersembunyi dan misterius untuk menjadi anggur yang kaya dan kompleks. Bahkan anggur itu makin lama makin simpan itu ya, sama tahunnya itu makin mahal. Ya kan? Nah, ini adalah satu logos alamiah dari apa yang terjadi di kanan dan jiwa kita. Kehidupan biasa kita, ketika diserahkan kepada Kristus dan disentuh oleh anugerah Roh Kudus, maksudnya ini ada proses fermentasi spiritualnya, maka kita bisa diubah menjadi sesuatu yang memiliki rasa dan aroma. Jadi kalau kita mau memiliki rasa, mau memiliki aroma, kita harus menjalani namanya proses apa? Seperti anggur itu difermentasi jadi apa? Buah anggur maksudnya. Difermentasi menjadi apa? Hah? Jadi wine, anggur gitu loh yang mahal. Kalau anggur yang murah kan, sekilo misalnya 100.000. Kalau wine sebotol itu udah berapa? Iya, ada yang sampai puluhan juta ya. Nah, kalau jus murah gitu kan. Oke. Jadi ada proses untuk memiliki rasa, maksud saya memiliki rasa dan aroma kita harus mengalami namanya apa? Ini transformasi. Jadi diserahkan oleh Kristus dan disentuh oleh Roh Kudus. Kita harus diubah oleh fermentasi itu, oleh ragi itu, ya ini oleh Kristus dan Roh Kudus ini. Nah itu namanya proses fermentasi. Ya memang nggak enak. Kalau fermentasi itu kan, kita lihat kan kayak tape gitu ya, bau ya, di tempat yang gelap, jorok, benar. Emang fermentasi di tengah lapangan gitu? Enggak kan? Disembunyikan. Coba di rumahnya sering bikin tape. Kalian nggak bikin tape sih ya, bikinnya anggur sih ya. Ya kan? Emang kalau fermentasi itu ditaruh di mana? Tempat yang gelap, tertutup. Nah, kita sedang jalani proses fermentasi. Supaya apa? Supaya kamu secara misterius itu menjadi anggur yang kaya. Ya. Nah, di sini kamu lagi jalani proses fermentasi. Ya. Di tempat yang nggak enak. Di sini nggak enak memang, bukan di hotel soalnya. Oke. Proses apa? Nasi sendiri. Ya, bau, jorok, tertutup, gelap. Oke. Di alam itu mengajarkan kepada kita, kamu fermentasi, baru bisa menghasilkan nilai lebih. Kalau cuma anggur aja, ya cuma segitu kan harganya kan. Kalau dia bisa difermentasi, nilai jualnya lebih tinggi. Nah, begitu juga hidup kita ya, kita sudah ditransformasi oleh Kristus. Yang kedua, misalnya kita bisa lihat apa? Alam mengajarkan bahwa hal-hal yang terbaik seringkali membutuhkan waktu. Ya. Anggur yang disimpan lama, anggur yang sudah berusia itu jauh lebih berharga daripada anggur baru. Ya kan? Ini adalah ikon alamiah dari pernyataan pemimpin pesta. Nah, dia mengatakan kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini menyingkapkan logos dari kesabaran ilahi. Allah seringkali menyimpan intervensi terbaiknya untuk saat yang cepat, mengajarkan kita untuk percaya pada waktunya yang singkat. Jadi kita harus sabar menunggu anggur yang baik itu. Semakin lama anggurnya itu semakin apa? Mahal. Benar nggak? Gitu. Kalau kamu beli wine ya, tahun 70, tahun 60, tahun 40 apalagi, wah itu bisa cek aja di Google lah ya. Anggurnya
lebih lama, lebih mahal. Nah, begitu juga dengan kita. Oke, jadi kalau kita sabar, nunggu, dan diproses oleh intervensi yang terbaik dari Tuhan, kan pada saat yang tepat nanti Tuhan akan katakan apa? Tuhan akan katakan apa? Nih, engkau menyimpan anggur yang baik. Anggur kita nanti kita persembahkan sama Tuhan itu anggur yang anggur cap. Betul. Stop sering minum ya. Anggur apa? Anggur merah. Cuma 50.000. Anggur yang 50.000 atau anggur yang 50? Itu ya. Ini yang kedua, kematangan sebagai ikon terbaik dari anggur yang baik. Nah, kamu bisa tambahkan nanti di dalam khotbahmu, misalnya, ini saya belum bikin khotbahnya, nanti saya bikin ya. Kamu di depan kamu ini kan udah tahu isi-isinya kan. Nah, kamu lihat gimana nuangkan ini dalam bentuk homiletik, ya, dalam khotbah maksudnya. Nah, nanti kamu bisa tuangkan nanti di sini. Kalau kontemplasi alami itu nanti di mana? Rangka homiletiknya itu di mana? Di tahap 4. Apa itu? Isi baru. Ya, isi baru, isi baru. Nah, unsur itu harus ada. Di sinilah kamu bisa pakai tadi ilustrasi apa? Fermentasi, ya kan? Ilustrasi apa lagi? Mungkin tambahkan contoh-contoh kejadian yang di alam atau kejadian-kejadian secara psikologis, ya, gejala-gejala apa saja yang di alam ini bisa ekosistem, untuk mancan, menangkap ritual misalnya gitu kan. Oke. Ya. Anggur atau jus anggur itu? Jus anggur. Nah, yang terakhir teologi mistik. Teologi mistik ini berarti apa? Fisika teori ya, kita mulai masuk lebih dalam lagi, namanya apa? Partisipasi dalam pesta perjamuan Ekaristi. Nah, pada puncaknya narasi perjamuan di Kana ini mengundang kita untuk apa? Tidak hanya menjadi pengamat, tapi jadi partisipan dalam misteri yang diwahyukannya. Ya, jadi yang pertama, Ekaristi adalah karena yang berkelanjutan. Karena itu tempat yang ya. Puncak dari pengalaman mistis atau tesisnya adalah menyadari bahwa mujizat di Kana tidak bersama. Terus terjadi setiap liturgi ilahi, setiap ibadah. Di Altar kita mempersembahkan air dan usaha manusia di kita. Manusia bikin roti dan anggur yang biasa, lalu dipersembahkan di Natal melalui epiklesis atau doa pemanggilan Roh Kudus. Kristus sang mempelai agung sekali lagi mengubah persembahan sederhana ini menjadi anggur yang baik. Jadi anggur yang baik yaitulah tubuh dan darahnya ilahi. Nah, kalau kita baca teks ini bahwa kita pada satu kesadaran bahwa kita diundang ke pesta pernikahan yang sama setiap hari di dalam Ekaristi itu. Ya. Yang kedua, tujuan akhir dari Ekaristi itu adalah sebetulnya seluruh kehidupan kita itu adalah penyatu atau henosis jiwa dengan Kristus, satu pernikahan mistik. Jadi perjamuan di Kana itu bukan cuma ya perkawinan yang benar terjadi ya secara historis, tapi di balik itu apa? Ini pernikahan kita dengan Kristus, ya, pernikahan mistik. Di sini jiwa tidak lagi hanya menerima anggur dari Kristus, tapi dia menjadi satu dengan sang mempelai sendiri. Nah, itulah pernikahan mistik. Transformasi air menjadi anggur di Kana adalah tipe dari transformasi akhir yang lebih besar, transformasi kodrat kita manusia menjadi partisipan dalam kodrat ilahi. Nah, artinya tadi kembali dari logoi kepada logos. Ya. Puncak dari sukacita pernikahan di mana Allah dan manusia bersatu di dalam ikatan pernikahan itu, ya, di dalam kasih kekal. Nah, itu teosisnya. Jadi pada akhirnya perjamuan
Awintikana itu satu tipe dari apa? Tipe apa? Gambaran apa? Transformasi akhir yang lebih besar. Apa itu? Apa transformasi akhir yang lebih besar? Hah? Baru dibaca. Transformasi kontrak manusia jadi partisipan dalam kontrak itu teosis ya. Jadi teosis itu gambaran pernikahan mistik. Maka teosis itu sebagai pernikahan atau persekutuan mistik. Oke, nah selesai. Nah minggu depan kita lihat gimana homiletiknya, ya. Terus baru kita lanjut ke homili yang ketiga. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita berdoa.